Jika Anda menua lebih cepat dari yang seharusnya, tanda-tanda peringatannya tidak akan langsung terlihat di cermin. Tanda-tanda tersebut akan sedikit menunjukkan bagaimana tubuh Anda merespons stres, seberapa cepat Anda bisa pulih setelah tidur yang buruk, dan seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk menjalani hari biasa. Kenyataannya, penuaan sebenarnya bukan soal jumlah lilin di kue ulang tahun Anda. Ini tentang apa yang terjadi di bawah permukaan, di pembuluh darah Anda, di otot Anda, di otak Anda, dan di dalam setiap sel Anda. Dua orang yang sama-sama berusia 40 tahun bisa memiliki usia biologis yang berbeda bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Satu orang mungkin memiliki sistem kardiovaskular seperti orang berusia awal 30-an, di sisi lain, orang lainnya memiliki fisiologi seperti orang yang mendekati usia 60 tahun. Perbedaan ini disebabkan oleh kerusakan yang terakumulasi, seberapa baik tubuh Anda memperbaiki dirinya sendiri, dan seberapa besar ketahanan yang telah Anda bangun dalam sistem Anda selama bertahun-tahun. Yang ingin saya lakukan dalam video ini adalah memandu Anda melalui 6 tanda peringatan dini yang menunjukkan bahwa tubuh Anda mungkin menua lebih cepat dari yang seharusnya, tanda-tanda yang sering muncul bertahun-tahun sebelum diagnosis apapun, dan yang terpenting, tanda-tanda yang memberi Anda kesempatan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan jika Anda tetap menonton hingga tanda peringatan nomor 4, saya akan menjelaskan satu perubahan metabolisme yang menghubungkan energi yang rendah, kenaikan berat badan, risiko penyakit kronis, dan mengapa mendeteksinya sejak dini memberi Anda peluang terbesar untuk membalikkannya. Setelah melewati usia 50 atau 55, beberapa orang mulai menua dengan sangat cepat, sementara yang lain tidak. Orang tua saya dan mertua saya selalu cukup aktif dan cukup sehat. Dan untuk usia mereka terlihat sangat baik dan memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Namun, ketika saya bertemu dengan beberapa orang seusia mereka, perbedaannya sangat mencolok. Ada yang hampir tidak bisa berjalan, ada yang tidak punya energi dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Dan bagi saya, ketika saya mencapai usia 60 tahun, saya berharap masih memiliki 30 tahun lagi untuk menjalani hidup yang luar biasa. Sekarang saya tahu tidak ada yang pasti dalam hidup. Apapun bisa terjadi, tetapi saya ingin membagikan hal-hal yang telah saya perhatikan sehingga Anda dapat mengumpulkan sebanyak mungkin hal yang menguntungkan Anda. Dengan begitu, antara usia 60 tahun dan katakanlah 90 tahun, Anda menjalani hidup terbaik Anda. Sekarang, sebelum kita membahas tanda-tanda peringatan spesifik yang akan segera kita bahas, saya jamin ada baiknya kita memahami apa yang sebenarnya kita maksud ketika berbicara tentang penuaan yang lebih cepat. Usia kronologis Anda mudah dipahami. Itu adalah waktu yang telah berlalu sejak Anda lahir. Di sisi lain, usia biologis adalah ukuran seberapa baik tubuh Anda berfungsi dibandingkan dengan apa yang diharapkan dari seseorang dengan usia kronologis Anda. Ini mencerminkan hal-hal seperti keausan sel, tingkat peradangan, kerusakan DNA, dan seberapa efisien organ-organ Anda bekerja. Nah, alasan mengapa perbedaan ini penting adalah karena penuaan biologis dapat dimodifikasi. Usia kronologis Anda jelas terus bertambah dengan kecepatan yang tetap. Namun, usia biologis Anda sebenarnya dapat melambat atau bahkan berbalik hingga tingkat tertentu, tergantung pada cara hidup Anda. Hal ini terutama berlaku selama masa parubaya. Selama masa parubaya, intervensi kecil dapat memberikan efek yang berlipat ganda selama beberapa dekade. 6 tanda yang akan saya bagikan bukanlah diagnosis. Tanda-tanda tersebut hanyalah sinyal. Itu adalah cara tubuh Anda memberitahu bahwa keseimbangan antara kerusakan dan perbaikan mulai condong ke arah yang salah. Namun, Anda masih punya waktu untuk mengubah arah. Jadi, tanda peringatan nomor 1, energi yang menurun dan pemulihan yang lebih lambat. Yang pertama dalam daftar ini adalah perubahan dalam seberapa cepat Anda pulih dari stres fisik atau mental. Saya tidak sedang membicarakan rasa lelah setelah satu malam tidur yang buruk atau sesi latihan yang berat. Yang kita amati adalah penurunan berkelanjutan pada tingkat energi dasar Anda, di mana Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari hal-hal yang dulu bisa Anda atasi. Anda mungkin menyadari bahwa satu malam tidur yang terganggu kini membuat Anda lelah selama 2 hari, bukan hanya 1. Atau bahwa sesi latihan yang berat membuat Anda kelelahan hingga minggu berikutnya. Alasan mengapa hal ini penting adalah karena kapasitas pemulihan merupakan salah satu indikator paling jelas dari ketahanan biologis. Saat Anda masih muda, tubuh Anda memperbaiki kerusakan dengan cepat.
Mitokondria Anda menghasilkan energi secara efisien. Sistem kekebalan Anda membersihkan sisa-sisa sel, dan sistem saraf Anda pulih dengan mudah. Seiring mesin tubuh Anda mulai melambat, pemulihan menjadi lebih sulit. Masalahnya, penurunan ini bukanlah hal yang tak terhindarkan. Hal ini seringkali merupakan cerminan dari akumulasi stres, kebiasaan tidur yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, atau nutrisi yang tidak memadai. Yang membantu di sini adalah membangun konsistensi dalam hal-hal dasar, termasuk waktu tidur dan bangun yang teratur, mempertahankan dasar aerobik melalui olahraga intensitas sedang, memasukkan latihan beban untuk mempertahankan massa otot, dan memastikan Anda mengonsumsi protein yang cukup untuk mendukung perbaikan jaringan. Ini bukanlah intervensi yang glamor. Namun, hal-hal tersebut secara langsung menargetkan sistem yang mengatur seberapa cepat tubuh Anda dapat pulih setelah stres. Tanda peringatan kedua adalah kehilangan otot dan kekuatan. Proses ini disebut sarkopenia. Biasanya proses ini semakin cepat setelah usia 30 tahun, jika Anda tidak secara aktif mencegahnya. Tanda-tandanya seringkali cukup halus pada awalnya. Mungkin Anda menyadari bahwa membawa tas belanjaan yang berat terasa lebih sulit daripada sebelumnya. Atau bahwa bangun dari lantai membutuhkan usaha lebih. Atau bahwa menaiki tangga membuat Anda sedikit kehabisan napas. Kekuatan genggaman adalah salah satu indikator yang paling banyak diteliti di sini. Dan saya telah menyebutkannya beberapa kali. Dan sungguh luar biasa betapa kuatnya kekuatan genggaman dapat memprediksi hasil kesehatan secara keseluruhan. Genggaman yang lemah bukan hanya soal tangan Anda. Ini adalah jendela menuju kehilangan otot sistemik, yang memiliki konsekuensi yang luas. Jaringan otot aktif secara metabolik. Ini berarti jaringan otot membantu mengatur gula darah Anda, mendukung sensitivitas insulin, dan melindungi dari penyakit metabolik. Jaringan otot juga berfungsi sebagai cadangan asam amino selama sakit atau cedera. Inilah mengapa orang dengan otot lebih banyak cenderung pulih lebih baik dari operasi atau penyakit serius. Dan ada banyak penelitian mengenai hal itu. Selain itu, kekuatan otot berhubungan langsung dengan risiko patah tulang dan kemandirian seiring bertambahnya usia. Tantangannya di sini adalah bahwa kehilangan otot terjadi secara bertahap, sehingga mudah terlewatkan hingga mulai memengaruhi fungsi sehari-hari. Yang sangat membantu adalah latihan resistensi setidaknya 2 kali seminggu, mengonsumsi protein yang cukup, terutama seiring bertambahnya usia, dan tetap aktif secara umum sepanjang hari. Membangun otot di usia 30-an, 40-an, dan 50-an adalah salah satu investasi jangka panjang paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan masa depan Anda. Tanda peringatan nomor 3, tekanan darah yang meningkat atau penurunan kebugaran kardiovaskular. Jadi, yang satu ini berkaitan dengan sistem kardiovaskular Anda. Dan hal ini terlihat dalam 2 cara utama, tekanan darah yang meningkat dan kebugaran kardiovaskular yang menurun. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita secara alami menjadi kurang elastis. Pembuluh darah tersebut mengeras, yang berarti jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, tekanan darah cenderung naik secara perlahan. Masalahnya adalah proses ini umumnya terjadi tanpa gejala. Kebanyakan orang merasa baik-baik saja, bahkan ketika tekanan darah mereka naik ke kisaran yang secara signifikan meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, dan penyakit ginjal. Penanda lainnya di sini adalah kebugaran kardiovaskular. Ini pada dasarnya adalah seberapa efisien jantung, paru-paru, dan otot Anda bekerja sama selama aktivitas fisik. Dan berbagai penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kebugaran kardiovaskular yang buruk adalah salah satu prediktor terkuat kematian dini bahkan lebih dari merokok atau obesitas. Dalam beberapa analisis, jika Anda merasa aktivitas yang dulu terasa mudah kini membuat Anda kehabisan napas, atau detak jantung istirahat Anda perlahan naik, atau detak jantung pemulihan setelah berolahraga lebih lambat dari sebelumnya, maka itu adalah tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Yang jelas membantu di sini adalah latihan aerobik secara teratur. Ini berarti berjalan kaki, bersepeda, berenang, berlari, di samping latihan kekuatan yang baru saja kami sebutkan. Semua ini meningkatkan fungsi pembuluh darah dan kesehatan metabolik Anda. Selain itu, sekali lagi, tidur yang teratur, mengurangi konsumsi alkohol, dan memperhatikan asupan garam hingga batas tertentu, semuanya berkontribusi pada tekanan darah yang lebih sehat seiring waktu.
Kuncinya adalah mendeteksinya sejak dini sebelum kerusakan menjadi struktural. Tanda peringatan nomor 4, fleksibilitas metabolik yang buruk. Jadi, yang satu ini berkaitan dengan seberapa baik tubuh Anda mengelola bahan bakar, terutama karbohidrat. Dan inilah pergeseran metabolik yang saya sebutkan sebelumnya yang menghubungkan begitu banyak aspek penuaan dini. Fleksibilitas metabolik mengacu pada kemampuan Anda untuk beralih antara membakar glukosa dan lemak secara efisien tergantung pada apa yang Anda makan dan apa yang Anda lakukan. Ketika fleksibilitas itu mulai menurun, Anda akan merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Energi menurun drastis 1 atau 2 jam setelah makan, terutama setelah mengonsumsi makanan yang kaya karbohidrat. Lingkar pinggang yang membesar, meskipun berat badan Anda tidak banyak berubah. Dan perasaan umum bahwa tubuh Anda tidak memproses makanan seperti dulu. Apa yang terjadi di balik semua ini adalah sel-sel Anda menjadi kurang responsif terhadap insulin, yang berarti glukosa tetap tinggi dalam aliran darah Anda semakin lama setelah makan. Seiring waktu, hal ini mendorong penumpukan lemak, terutama di sekitar perut Anda. Dan hal ini mempercepat kerusakan pada pembuluh darah, saraf, dan organ-organ Anda. Hal yang perlu diperhatikan tentang penuaan metabolik adalah bahwa dampaknya bersifat kumulatif. Kontrol glukosa yang buruk mengganggu tidur Anda. Hal ini, pada gilirannya, memperburuk respons insulin Anda. Hal ini membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Kemudian semua ini mengurangi kemampuan Anda untuk berolahraga, yang kemudian semakin merusak kesehatan metabolik. Yang membantu adalah menyusun pola makan Anda agar mencakup protein dan serat yang cukup. Sayangnya, kebanyakan dari kita tidak mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup. Protein dan serat berfungsi memperlambat penyerapan glukosa dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Membangun dan mempertahankan massa otot, sekali lagi, sangat penting di sini, karena otot adalah tempat utama pembuangan glukosa. Beraktivitas setelah makan, bahkan hanya dengan berjalan kaki selama 10 menit, dapat secara signifikan mengurangi lonjakan glukosa setelah makan. Dan konsistensi tidur, sekali lagi, tidak bisa ditawar-tawar. Gangguan tidur kronis adalah salah satu cara tercepat yang dapat merusak kesehatan metabolik. Semua ini bukan soal kesempurnaan atau pembatasan. Ini soal memberikan tubuh Anda kondisi yang dibutuhkannya untuk mengatur asupan energi secara efisien. Tanda peringatan nomor 5, penurunan fungsi kognitif dan kabut otak. Jadi, ini adalah salah satu tanda penuaan dini yang lebih halus. Namun, ini adalah salah satu hal yang sering diabaikan atau dianggap normal oleh orang-orang. Saya berbicara tentang kesulitan mempertahankan fokus saat melakukan tugas-tugas yang dulu terasa mudah. Ini termasuk hal-hal seperti lebih sering lupa nama atau detail, atau merasa stamina mental Anda habis lebih cepat daripada sebelumnya. Ini belum tentu merupakan tanda-tanda demensia. Ini adalah tanda-tanda penurunan efisiensi kognitif. Hal ini mencerminkan penurunan aliran darah ke otak atau kualitas tidur, atau memburuknya regulasi glukosa. Otak Anda adalah organ yang sangat membutuhkan energi. Dan otak bergantung pada pasokan oksigen dan glukosa yang stabil yang disalurkan melalui sistem vaskular yang sehat. Ketika pembuluh darah mengeras atau ketika metabolisme glukosa menjadi kurang stabil, otak Anda merasakannya. Tidur adalah faktor utama lainnya di sini. Tidur nyenyak adalah saat otak Anda membersihkan limbah metabolik melalui sistem limfatik. Dan ketika tidur terganggu secara kronis, pembersihan tersebut tidak terjadi secara efisien seiring waktu. Hal ini berkontribusi pada penurunan kognitif. Yang membantu di sini adalah menjaga kebugaran aerobik. Hal ini secara langsung meningkatkan aliran darah ke otak dan mendorong pertumbuhan neuron baru di otak. Mengelola tekanan darah sangat penting, karena hipertensi mempercepat kerusakan pembuluh darah di otak. Kualitas tidur, sekali lagi, perlu diprioritaskan. Waktu tidur dan bangun yang konsisten, kamar yang sejuk dan gelap di malam hari, serta meminimalkan konsumsi alkohol yang mengganggu arsitektur tidur. Selain itu, memperluas koneksi sosial dan menantang pikiran setiap hari tampaknya mendukung ketahanan kognitif. Hal ini kemungkinan besar terjadi melalui peningkatan neuroplastisitas dan pengurangan stres kronis. Dan terakhir, tanda nomor 6, ketahanan fisik yang melambat dan pemulihan cedera. Tanda ini berkaitan dengan cara tubuh Anda menangani stres fisik dan cedera. Jika Anda sering mengalami cedera ringan pada bahu atau lutut, atau nyeri punggung bawah, yang seolah muncul begitu saja,
atau jika ketegangan dan keseleo ringan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih, bukan hanya beberapa hari, maka itu adalah tanda bahwa kapasitas perbaikan jaringan Anda sedang menurun. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, tendon, ligamen, dan otot menjadi kurang elastis. Dan mekanisme seluler yang bertanggung jawab atas perbaikan melambat. Masalahnya, hal ini seringkali menciptakan lingkaran umpan balik negatif, cedera menyebabkan berkurangnya aktivitas. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan kehilangan otot dan kekakuan yang semakin parah. Dan kemudian hal ini meningkatkan risiko cedera kembali. Seiring waktu, orang mulai menghindari gerakan tertentu sama sekali karena rasa takut. Hal ini dapat dimengerti, tetapi hanya mempercepat penurunan tersebut. Yang sering terlewatkan di sini adalah beban progresif. Ini mengacu pada paparan jaringan yang sehat terhadap tekanan terkontrol secara bertahap, sehingga jaringan tersebut beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Perbaikan jaringan juga sangat bergantung pada tidur. Apakah Anda melihat pola di sini? Tidur adalah saat hormon pertumbuhan mencapai puncaknya dan proses perbaikan seluler paling aktif. Asupan protein juga penting, karena sintesis kolagen memerlukan asam amino tertentu. Selain itu, paparan sinar matahari membantu produksi vitamin D. Hal ini berperan penting bagi kesehatan otot dan tulang Anda. Kuncinya adalah menyadari bahwa pemulihan yang lebih lambat bukanlah hal yang buruk. Seringkali, hal ini merupakan sinyal bahwa tubuh Anda membutuhkan lebih banyak dukungan, bukan aktivitas yang lebih sedikit. Tujuan seiring bertambahnya usia adalah tetap aktif, membangun kapasitas secara bertahap, dan memberikan tubuh Anda sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, itulah 6 tanda peringatan kami. Dan mungkin Anda telah menyadari benang merah di sini. Yang menghubungkan semua ini adalah konsep yang disebut cadangan fisiologis. Saat Anda masih muda, tubuh Anda memiliki margin kesalahan yang besar. Anda bisa lolos dari tidur yang buruk, pola makan yang tidak teratur, olahraga minimal, dan stres tinggi, karena sistem tubuh Anda memiliki kapasitas yang cukup untuk menanganinya. Penuaan yang dipercepat sebenarnya adalah tentang kehilangan margin tersebut. Sistem kardiovaskular Anda memiliki kapasitas cadangan yang lebih sedikit. Otot-otot Anda memiliki kekuatan yang lebih sedikit untuk digunakan. Sistem metabolisme Anda memiliki fleksibilitas yang lebih sedikit, dan otak Anda memiliki ketahanan yang lebih sedikit. Akibatnya, stres yang lebih kecil memiliki dampak yang lebih besar dan pemulihan memakan waktu lebih lama. Hal yang menggembirakan dari semua ini adalah bahwa tubuh sangat adaptif jika Anda memberinya masukan yang tepat. Bahkan jika Anda menghabiskan bertahun-tahun mengabaikan intervensi kesehatan seperti latihan kekuatan, memperbaiki kualitas tidur, dan menstabilkan kesehatan metabolik, hal ini dapat secara signifikan membalikkan tanda-tanda penuaan biologis. Semakin dini Anda memulainya, semakin banyak cadangan yang dapat Anda bangun. Tidak pernah terlambat untuk memperlambat penurunan dan mengembalikan sebagian kapasitas yang hilang. Jadi, jika Anda bertanya-tanya harus mulai dari mana, kabar baiknya adalah Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Yang paling penting adalah konsistensi dalam beberapa pilar utama. Yang pertama adalah membangun dan melindungi massa otot melalui latihan resistensi. Idealnya, Anda harus melakukannya setidaknya 2 kali seminggu, jika memungkinkan. Dan Anda perlu mengonsumsi protein yang cukup. Penelitian dari berbagai studi menunjukkan bahwa mempertahankan massa otot adalah salah satu prediktor terkuat untuk penuaan yang sehat. Faktanya, kekuatan genggaman saja sudah menjadi ukuran sederhana dari fungsi otot secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya memprediksi kemandirian fisik, tetapi juga kesehatan kardiovaskular dan angka kematian akibat segala penyebab. Latihan resistensi tidak hanya menjaga otot, tetapi juga meningkatkan kepadatan tulang, sensitivitas insulin, dan kesehatan metabolik. Semua ini akan bertambah seiring berjalannya waktu selama beberapa dekade. Hal kedua adalah menjaga kebugaran kardiovaskular melalui aktivitas aerobik secara teratur. Ini bisa berupa berjalan kaki, bersepeda, berenang, apapun yang meningkatkan detak jantung Anda. Studi kohort berskala besar secara konsisten menunjukkan bahwa kebugaran kardiovaskular adalah salah satu prediktor paling kuat untuk umur panjang. Kebugaran kardiovaskular seringkali lebih berpengaruh daripada faktor risiko tradisional seperti kolesterol atau berat badan. Bahkan olahraga aerobik dalam jumlah sedang, sekecil 150 menit seminggu,
dapat mengurangi angka kematian akibat segala penyebab sebesar 20 hingga 30%. Bayangkan jika ada obat yang memiliki manfaat seperti itu. Dan jika saya harus memilih hanya beberapa nasihat untuk orang tua saya, nasihat itu adalah, bergeraklah lebih banyak setiap hari. Dan keluar ke udara segar setiap hari. Dan tingkatkan detak jantung Anda. Ini baik untuk otot, jantung, paru-paru, sendi, otak, dan yang paling penting, suasana hati Anda. Seringkali, ketika orang menjadi lebih aktif dan lebih sering keluar, mereka juga lebih sering bersosialisasi. Mereka makan lebih sehat karena lebih peduli pada kesehatan mereka. Mereka tersenyum dan tertawa lebih sering karena sering berjalan-jalan bersama teman atau keluarga. Gerakan menjadi lingkaran umpan balik positif yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan Anda. Nah, yang ketiga adalah menstabilkan pola tidur dan ritme harian Anda. Anda bisa melakukannya dengan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tidur adalah saat tubuh Anda memperbaiki dirinya sendiri. Hormon pertumbuhan dilepaskan, proses perbaikan sel mencapai puncaknya, dan otak membersihkan limbah metabolik. Gangguan tidur kronis mempercepat penuaan biologis di hampir semua sistem tubuh. Hal ini mencakup fungsi kekebalan tubuh, kesehatan metabolik, hingga penurunan fungsi kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsistensi tidur yang sedikit saja dapat membalikkan tanda-tanda peradangan dan meningkatkan regulasi glukosa dalam hitungan minggu. Yang keempat adalah makan dengan cara yang mendukung kesehatan metabolik. Anda perlu memprioritaskan makanan utuh dan alami, mengonsumsi protein dan serat yang cukup, serta meminimalkan makanan yang diproses secara berlebihan. Kita tahu bahwa pola makan yang kaya akan makanan utuh dan alami, terutama yang tinggi serat dan protein, telah dikaitkan dengan tingkat penyakit kronis yang lebih rendah dan masa hidup yang lebih panjang. Protein menjadi sangat penting seiring bertambahnya usia, karena protein mendukung pemeliharaan otot dan perbaikan jaringan. Keduanya akan menurun tanpa asupan yang memadai. Yang kelima adalah mencoba mengurangi stres kronis sebisa mungkin. Hal ini dapat dilakukan melalui manajemen waktu, dukungan sosial, atau sekadar praktik seperti mindfulness atau menghabiskan waktu di alam. Stres kronis mempercepat penuaan seluler pada tingkat DNA Anda. Hal ini secara harfiah memendekkan penutup pelindung pada kromosom Anda, yang kita sebut telomer. Mengelola stres bukan hanya soal merasa lebih baik saat ini, tetapi juga melindungi kesehatan jangka panjang Anda pada tingkat biologis yang mendasar. Tidak ada yang membutuhkan kesempurnaan. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, melakukan penyesuaian kecil setiap hari, dan menyadari bahwa kebiasaan ini akan bertambah seiring waktu, sama seperti kerusakan yang terjadi. Izinkan saya mengakhiri dengan ini, menua lebih cepat dari yang seharusnya bukanlah kegagalan, melainkan umpan balik. 6 tanda peringatan yang kita bahas hari ini adalah, penurunan energi dan pemulihan yang lebih lambat, kehilangan otot dan kekuatan, tekanan darah yang meningkat atau kebugaran yang memburuk, fleksibilitas metabolik yang buruk, perlambatan kognitif, pemulihan cedera yang lebih lambat. Semua ini adalah sinyal bahwa sistem perbaikan tubuh Anda kalah cepat oleh akumulasi stres dan kerusakan. Alasan mengapa tanda-tanda ini penting adalah karena mereka muncul bertahun-tahun sebelum penyakit, yang berarti Anda masih memiliki waktu untuk bertindak. Pada saat sesuatu terdeteksi dalam pemindaian, bahkan saat Anda berakhir di ruang gawat darurat, kerusakan seringkali sudah terlanjur parah. Jadi, saya harap Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Silakan berlangganan saluran ini jika Anda merasa mendapat manfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.